Bergayalah sesuai dengan budget Anda, nggak usah berlebihan ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekali lagi teman-teman ekonomi semuanya, kembali lagi di channel Ekonomi, obrolan santai tentang ekonomi. Bahasan kali ini adalah lanjutan dari sebelumnya, budget line. Sekali lagi simak sampai habis, jangan di skip men. Oke ya, jangan di skip biar watch time-nya gue bertambah gitu. Terus biar dari YouTube gue layak gitu kan, channel ini bisa terus berkembang. Cukup dukung aja, klik tombol subscribe, tonton sampai habis. Kalau misalkan bosen dengar suara gue, ya udah tutup aja, tapi jangan di skip. So, untuk budget line di video kali ini kita nggak hanya bahas budget line, kita akan bahas juga menyinggung sedikit tentang ICC, Income Consumption Curve, dan yang terakhir adalah kepuasan konsumen, di mana nanti ada gabungan antara kurva indifferent dan budget line. Kalau digabung seperti apa? So, gak usah berlama-lama lagi, kita cek videonya bareng-bareng. Let's start it. Kurva ini disebut sebagai budget line atau garis anggaran. Nah, dari kata-kata ini aku rasa teman-teman udah bisa membayangkan ya. Budget line, budget itu kan berarti anggaran. Kalau teman-teman misalkan mau beli barang, lu punya budget berapa sih gitu loh. Gue punya budget segini nih. Nah, budget lo tuh bisa buat beli barang apa aja gitu kan. Nah, misalkan kita punya budget, gua simbolkan dengan Y ya. Kita punya budget misalkan 100.000. Nah, dari 100.000 kita misalkan bisa beli bakso sebanyak 5 dan beli mie ayam sebanyak 5. Nah, kemudian dihubungkan oleh suatu garis. Nah, garis inilah yang disebut sebagai garis budget line. Kalau misalkan nanti kita ketemu dengan istilah kurva yang bergeser, oke ya, kita ketemu dengan istilah kurva yang bergeser. Sebelum ke bergeser, kita balik ke sini dulu. Gimana nih kalau misalkan yang tadi kita punya 100.000 bisa beli mie ayam, sorry ya, bukan ayam tadi contohnya, tapi soto. Kita sotonya dapat 5, baksonya bisa beli 5. Kalau misalkan kita mau konsumsi soto nih jadi 6, oke ya, secara otomatis karena budgetnya kita nggak berubah, maka resikonya adalah bakso yang harus dikorbankan, harus dikurangi. Misalkan baksonya dikurangi jadi 4. Nah, ini nih, set, bentuknya seperti ini. Kalau indifferent itu tadi kita geser-geser begini, tapi kalau budget line itu akan berubah seperti ini, set. Kalau misalkan kita mau nambah bakso nih jadi 7, maka harus mengurangi soto jadi 3, maka akan ketemunya di sini nanti, set, jebret. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini gambarannya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambah gitu, maka kita harus menggeser budget. Kayak kita harus menggeser budget. Ini saya gambarkan di kurva yang kedua. Ini saya tetap kasih Q soto dan Q bakso. Nah, kalau misal sebelumnya sotonya adalah 5, baksonya 5, dihubungkan oleh suatu garis, yakni garis budget line itu sendiri atau garis anggaran. Gimana nih kalau misalkan yang terjadi kita ingin menambah, oke ya, kita ingin menambah konsumsi soto tanpa harus mengurangi konsumsi baksonya. Misalkan saya ingin nambah soto jadi 7, saya nambah soto jadi 7, baksonya juga nambah jadi 7. Harusnya kan kalau mau nambah soto baksonya dikurangi, enggak, kita ingin nambah ini. Nah, inilah yang dimaksud sebagai bergeser ke kanan. Hal ini bisa terjadi, oke, hal ini bisa terjadi jika ada 2. Oke, kemungkinan terjadinya ada 2. Kalau misalkan pergeserannya ke kiri,
Oke, pergeserannya ke kiri. Misalkan saya ingin ngurangin soto nih gitu loh. Ngurangin soto jadi 3. Maka baksonya saya kurangi juga jadi 2 misalkan. Nah, ini yang namanya geser ke kiri, ke kuning, ke kanan yang hijau. Ada dua kemungkinan kenapa dia harus bergeser. Kemungkinan yang pertama adalah karena kemungkinan yang paling mungkin pertama adalah karena Y pendapatannya itu naik. Nah, ini gesernya baru ke kanan. Oke ya. Kalau Y-nya turun, dia gesernya ke kiri. Itu kemungkinan yang pertama nih. Ini kemungkinan yang pertama dalam budget line. Bagaimana kalau kemungkinan yang kedua? Nah, di kemungkinan yang kedua, si budget line bisa bergeser ke kanan apabila P keduanya warna kuning, kelihatan nggak guys? P bakso dan soto sama-sama turun. Ini baru ke kanan gesernya. Kemungkinan yang kedua tetap ya, ini P bakso dan soto dia akan naik, harga bakso dan soto naik, maka dia gesernya ke kiri. Oke guys, seperti ini. Jadi kedua harga barang, ingat kedua harga barang berbeda konteks jika kita ngomongin salah satu barang. Misalkan baksonya itu naik harganya, sotonya enggak. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemungkinan dari kurva tersebut disebut sebagai rotasi atau rotation. Kurvanya berotasi men. Berotasi berarti dia punya satu titik sumbu. Ya, berotasi dia berarti punya satu titik sumbu. Nah, di sini saya tulis soto, di sini saya kasih bakso. Oke. Yang sebelumnya sotonya itu di 5, baksonya di 5. Nah, ini baksonya di 5. Kemudian gimana nih kalau misalkan terjadi suatu kejadian harga bakso naik dan P soto tetap, apa yang akan terjadi? Oke ya, berarti konteksnya di sini adalah harga baksonya yang naik. Maka saat harga bakso naik berarti jumlah konsumsi bakso akan turun, misalkan di 4. Oke ya, dan sotonya tetap. Nah, ini kemudian muncullah garis ini. Oke, ini yang disebut berotasi karena dia punya titik simpul. Arah dari biru ke hijau itu disebut sebagai rotasi ke dalam. Sedangkan bagaimana kalau misalkan sebaliknya, harga bakso turun dan P soto tetap? Berarti harga bakso turun, kita bisa konsumsi baksonya lebih banyak, misalkan di 6. Nah, maka yang terjadi ini adalah garis yang kuning. Garis kuning ini disebut sebagai budget line berrotasi ke luar. Cetet. Selesai. Nah, satu lagi teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Yang barusan saya kasih tambahan untuk berikutnya. Sorry, kameranya goyang-goyang. Saya kasih tambahan nih. Saya kasih tambahan kapan sih konsumen akan mencapai nih kepuasan maksimum. Oke, kapan dia akan mencapai kepuasan maksimum? Nah, di sini konsumen akan mencapai kepuasan maksimum apabila kepuasannya sesuai dengan anggarannya. Oke ya, apabila
anggarannya mampu mencapai, atau istilahnya kan kalau misalkan kita ngomongin dari konsumen, yang ingin dicapai adalah kepuasan. Nah, apabila konsumen kepuasannya sesuai dengan anggarannya, itulah kepuasan yang paling maksimum. Misalkan seperti ini guys. Maka jawabannya adalah ini tetap ya, Ki ayam, Ki soto, dan di sini Q bakso. Misalkan di sini adalah budget line, kemudian di sini adalah kepuasannya itu di sini. Ini indifferent curve dan ini adalah budget line. Kepuasan maksimum terjadi di sini. Set di titik ini. Saat bersinggungan, bukan berpotongan. Kenapa kok bukan berpotongan? Oke, kenapa kok bukan berpotongan? Gua kasih ilustrasinya di sini. Kenapa dia nggak berpotongan? Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa dia nggak berpotongan ya? Ini misalkan Ki soto, dan ini Ki bakso. Kenapa mereka nggak berpotongan nih gitu? Misalkan di sini. Set. Oke ya. Ini IC, ini BL. Nah, kalau misalkan di sini kurva IC-nya nih. Apakah ini kepuasan? Bukan, maksimum. Karena apa? Ketika kita ngomongin IC di titik ini, katakanlah A, B, dan C. B dan C kepuasannya sama. Tapi untuk titik B, dia mengkonsumsinya di bawah anggaran. Jadi teman-teman punya uang 100.000 yang harusnya bisa konsumsi bakso sebanyak 2. Kalau baksonya 2, teman-teman bisa konsumsi sotonya sebanyak 5. Tapi teman-teman hanya konsumsi sotonya sebanyak 3 gitu loh. Padahal kemampuan anggaran teman-teman mampu mencapai lebih dari 3 dan 2. Kenapa kok berpotongan? Salah. So, jadi jawabannya yang benar adalah bersinggungan. Nah, gimana kalau ini ingin dicapai kepuasannya di titik yang ini nih, misalkan di titik yang ini. Maka budget line-nya harus dirubah. Dia akan ada di sini budget line-nya. Oke ya. Baksonya nambah misalkan di titik ini, dan sotonya akan berkurang di titik ini. So, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, ketika pengertian dari indifferent curve itu adalah kepuasan bersinggungan dengan budget line. Artinya apa? Artinya kalau budget kita segitu, ya udah kepuasan maksimum ada di situ. Kepuasan maksimumnya ada di situ. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencapai kepuasan lebih di luar budget kita, itu biasanya yang dilakukan teman-teman kan ngutang ya, kredit gitu loh. Misalkan aku pengen punya iPhone 11 Pro Max, but budgetku cuman cukup beli HP Mito. Akhirnya aku maksain, aku kredit men, iPhone 11 Pro Max ya. Nah, waktu aku kredit, puas nggak? Emang kepuasannya indifferentnya itu, lengkungannya itu berada ya, lengkungannya itu berada di sebelah sininya gitu, berada di sebelah kanan kepuasannya, tapi budgetnya masih di sini. Kepuasannya lebih puas yang mana? Yang bersinggungan atau kurva indifferent yang sebelah kanan tapi nggak bersinggungan? Kepuasan maksimum tetap berada di sini, sekalipun ini kepuasannya lebih besar, tapi kepuasan maksimumnya di sini. Kenapa? Karena yang di sini itu kepuasannya lebih besar, tapi hanya dirasakan di awal doang. Ketika kita bayar kreditannya, itu kepuasannya makin lama akan makin berkurang. Jadi kesimpulannya adalah, so bergayalah sesuai dengan budget Anda. Bergayalah sesuai dengan budget Anda, nggak usah berlebihan ya. Nggak usah berlebihan, itu intinya. Atau syukuri apa yang ada. Jadi mending gua pegang Mito, tapi kepuasannya maksimum, berasa pegang iPhone 11 Pro Max daripada pegang iPhone 11 Pro Max rasa Mito. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di pembahasan soal SIMA UI. Kembali lagi nanti. Cia.